Dah gitu Pak, jadi pada akhirnya orang itu kan sudah dewasa, tapi dia tetap masih bertanya-tanya nih jati diri saya gimana. Oh ternyata seperti itu ya Pak ya. Iya, Jangan dulu sampai nunggu kena batunya dulu. Iya, Terus harus ngapain lagi Pak? Apakah harus belajar lagi atau gimana gitu? ya pastinya dia harus introspeksi dulu diri ke dalam. Iya. Ya, Kenapa selama ini nggak bisa? kenapa selama ini kontribusi saya ini misalnya sangat minim, karya saya juga tidak ada yang bisa dibanggain. Nah dari situ kita bisa mulai, kira-kira apa nih? Dari mulai hal yang simpel aja, misalnya hal yang kita sukai. Kita senangnya melakukan apa sih yang misalnya tanpa dibayar aja, kita mau melakukannya. Dan orang-orang mengapresiasi apa yang kita lakukan itu. Iya. Nah kalau kita sudah mengetahui hal tersebut, ya sudah kita lakukan. Misalnya kita diakui karya kita, misalnya apa ya, hal yang kita sukai, misalnya kita dianggap orang yang gampang bersosialisasi, misalnya kita orang yang menyenangkan. Nah, siapa tahu dengan hal yang kita awalnya nggak sadari itu, terus kita jadi tahu apa yang orang-orang suka dari diri kita, kita bisa mulai dari situ dulu. Oh iya. Ya, misalnya profesi yang ini ya, yang kira-kira sesuai dengan skill seperti itu, ya kita bisa aja menjadi seorang public speaker, menjadi seorang trainer. Karena kan orang-orang yang memiliki profesi seperti itu harus mudah bergaul sama orang lain gitu kan. Iya. Jadi dengan seperti itu kita jadi tahu gitu ya. Iya. Nah tapi kalau misalnya dalam kondisi pandemik seperti ini nih Pak, karena terhimpit ekonomi, Benar. makanya kadang-kadang orang jati dirinya berubah. Oke, itu bisa dimaklumi. Jadi maklum itu bisa, ibarat kata kenapa sih bisa sampai merubah, atau misalnya memang jati diri itu bisa berubah atau bagaimana? Bukan berubah-ubah sih Atau maksud saya. survival atau gimana Pak? Iya, ini hanya pas keadaan survival aja, bukan selamanya. Ya misalnya, ya kan banyak kejadian nih, profesi-profesi yang saat ini kena pandemik gitu. Iya, tutup misalnya, atau misalnya di PHK gitu kan. Dan dia akhirnya harus merubah keadaan agar bisa bertahan hidup dulu. Ya, itu nggak masalah, tapi kan tidak akan selamanya. Kalau pandemik sudah selesai, ya kita kembali lagi ke pekerjaan kita semula. Iya. Jadi jangan sampai kita malah jadi apa ya, membatasi potensi kita gara-gara pandemik gitu. Ya bisa aja misalnya kita seorang trainer nih, pas keadaan pandemik ini kan kita sulit nih ketemu orang. Iya. Akhirnya kita bisa bikin webinar misalnya. Jauh bisa diakalin juga gitu. Bisa diakali. Iya. Kita cari tahu mengakalinya bagaimana yang sesuai dengan keadaan. Nah, itu ya kreativitas kita di situ Pak ya. Pasti kita akan keluar kreativitas kalau kita mencintai pekerjaan kita. Iya, tapi kemarin saya ngeliat berita tuh Pak. Berita itu seorang pramugari yang di PHK. Oh iya, jualan gas nih. Jualan gas gitu kan. Itu kan oke lah, berarti skill dia public relationnya mungkin ya yang dia biasa terus dalam berjualan gas, tapi tetap jadi dirinya ada gitu ya. Iya. Iya. Jadi jangan sampai pas keadaan pandemik ini kita malah putus asa. Kita rasa dunia ini sudah berakhir. Nah, kalau kita punya pola pikir seperti itu ya kita membatasi diri kita sendiri. Nah, itu yang berbahaya. Iya, sedangkan kan Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya hambanya kuat nggak nih? Gue kasih ujian. Nah, kalau misalnya kita dikasih ujian seperti pandemik ini aja terus kita patah semangat, malah ada keinginan yang macam-macam gitu yang negatif. Gitu. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya, bukan pandemiknya malah.
Iya, jadi kerasa nih sekarang nih yang pandemik nih yang bukan pada jalur-jalurnya udah kerasa sih contoh. Iya. Dalam jati dirinya dia adalah seorang yang menyukai dunia seni misalnya. Terus dia kerja di sebuah kantor yang tidak ada hubungan dengan seninya gitu kan. Iya. Pas pandemi kayak gini kayaknya pada muncul semua tuh ya jati diri itu ya. Wah, Iya. pada mereka survivalnya kelihatan gitu kan. Ide kreatif tuh biasanya muncul kalau kita menghadapi cobaan. Iya, dalam kondisi terhimpit gitu. Iya benar. Ya kayak kita ini sekarang bikin podcast Beyond Education. Awalnya nggak pernah saya pikirkan. Itu kreatif. Iya. Nggak pernah ada ide gitu. Saya pengen bikin podcast sebelum pandemik ya. Iya. Atau enggak nulis artikel, nggak pernah ada di kepala saya. Tapi saya merasa pas ada pandemik ini, gue harus ngapain nih? Kontribusi apa yang bisa saya berikan ke masyarakat gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya teknologi, ide kreativitas kita akhirnya bisa bermanfaat gitu. Nah, akhirnya kan ada apa namanya, di balik musibah itu ada sesuatu yang Allah itu sudah persiapkan. Ada hikmah ya. Ada hikmahnya. Kan itu yang kita tunggu gitu. Nggak mungkin Tuhan memberikan musibah tapi tidak memberikan solusinya. Kan di balik musibah itu ada kemudahan. Iya. Jadi ini kebangetan nih orang-orang yang udah pandemi kayak gini, selesai pandemik dia masih nggak ngapa-ngapain. Nah itu kayak sebelum pandemi juga nggak ngapa-ngapain juga ya biasanya. Jadi biasanya kalau yang udah jati dirinya nemu gitu kan, sebelum pandemi kan dia misalnya biasa aja, setelah pandemi dia keluar ke potensi ngapain survival gitu kan. Nah, setelah pandemi dia langsung cerah banget. Jadi ada maksud dan tujuan gitu ya Tuhan untuk menurunkan pandemi ini sebenarnya. Iya. Kita kadang kalau tidak dikasih cobaan di dalam hidup, cobaan yang berat gitu ya, kadang potensi itu nggak muncul. Iya, tenang, santai. Kalau saya ini ya berpikir positif, pandemik ini sengaja sama Tuhan tuh diberikan buat umat manusia agar lo tuh bangun gitu. Lo selama ini tidur gitu, ayo bangun gitu. Ini gue kasih pandemik nih, biar lo pada bangun gitu. Dulu aja nggak ada apa-apa, lo santai-santai. Sekarang pas ada pandemik baru deh, lo istilahnya keluar segala potensi yang ada, mikir gitu. Nah berarti di balik pandemik ini kan ada hal yang manis gitu. Yang tidak selamanya misalnya yang kita rasakan itu kalau misalnya kita melihat ke framing yang negatifnya ya, ekonomi turun lah gitu kan, pendidikan turun, tapi ternyata di balik itu semua ada hal yang bisa kita ambil gitu. Iya, pastinya. Nah, disitulah pentingnya kita mengetahui jati diri kita siapa. Iya, siapa. UMI ya. Iya, UMI-nya itu kita tuh siapa gitu. Kalau enggak kita akan selalu mengalami kesulitan di dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah memberikan nih potensi ke setiap anak manusia. Tapi tergantung sekarang anak manusia itu sendiri gitu. Dia mau nggak menggunakan potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kalau enggak, ya sudah, nikmatin. Iya, ternyata pemirsa ada hikmahnya. Kalau kita tahu jati diri kita ya Pak. Iya, pasti. Dan ini ketika pandemik ini saatnya kita, bukannya untuk malah merudung ke bawah gitu ya. Iya. Bisa aja kita kreativitas dengan potensi kita, dengan kemampuan kita, apapun kerjain aja. Tapi kalau misalnya nggak ada hasilnya ketika mengerjakan gimana Pak? Menurut Bapak? Iya, kalau saya sih lebih pola pikir kita jangan terlalu terburu-buru ya ke arah hasil, tapi ke arah action, ke perbuatan kita. Apa nih yang bisa kita lakukan, yang kita memang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Kita mikir ke sana dulu. Kita jangan mikirin untung ruginya dulu. Ini yang bahaya gitu. Karena kalau kita selalu berpikir ke arah sana, akhirnya kita nggak mau berbuat sama sekali. Itu ya, bahaya itu ya. Kita mikir, waduh, ntar kalau gue investasi ini rugi lagi. Iya. Terus kalau gue kerjain ini, diminati nggak ya sama orang? Nah, itu ya.
Iya sih, itu problem orang-orang zaman sekarang tuh Pak. Iya. Akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Jadi ikik. Apa tuh ini? Ini kagak itu kagak. Iya, itu yang bahaya malah. Kita kan nggak bisa hidup kayak gitu terus gitu. Dalam kondisi seperti ini apalagi gitu kan. Iya. Nah, tapi kadang seseorang itu ingin mengambil jalan pintas sih Pak, kebanyakan tuh. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang mengapa orang-orang itu mengambil jalan pintas gitu Pak? Apa yang menyebabkan mereka berpikir untuk mengambil jalan pintas untuk menghadapi sebuah persoalan? Contoh misalnya dia memilih untuk bertindak kriminal. Nah, itu kira-kira apa jati dirinya? Itu orang-orang yang putus asa. Oh. Iya. Iya. Orang yang putus asa pasti pola pikirnya negatif. Dia hanya ingin cepat mendapatkan hasil tanpa mau berupaya. Ya kalau saya sih melihatnya, kalau kita sudah sampai melakukan hal itu, ya sudah siap nggak menanggung resikonya? Sudah siap nggak kita ketika ditanya nanti di akhirat gitu Pak ya? Iya. Nah, kalau misalnya kita memang belum siap, ya jangan putus asa. Karena kan masih banyak jalan menuju Roma. Yang lain bisa kita lakukan. Iya. Oke, terima kasih Pak Doni. Ternyata Sama-sama. banyak ya yang harus kita kenali dalam diri kita gitu. UMI. Apalagi di zaman sekarang gitu. Kita tuh benar-benar neliti banget diri kita tuh sebenarnya. Gue tuh mau ngapain sih? Iya. Bingung gitu kan. Ini sulit, itu sulit. Ya kalau kita nggak bisa menggali atau kita nggak tahu UMI kita gitu kan, maka tidak akan melakukan apapun pada jatuhnya. Iya. Yang jelas kita harus terus berikhtiar dan jangan fokus pada hasil terlebih dahulu Pak ya. Benar. Kita yang penting ikhtiar dulu. Benar. Setuju banget. Oke, terima kasih Pak Doni cukup jelas untuk Sama-sama. UMI, dan mudah kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan nih langsung dikirim ke klik, bukan kirim ya, boleh kirim sih, boleh ke email, dan klik link di bawah juga bisa mewakili, dan langsung nanti tanyakan saja, dan nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Salam Beyond Education Podcast. Sampai jumpa. Teman-teman.